Nama saya Syashikin. Anak adalah pemborosan dalam keluarga. 3 klan besar timur bersaing. Jika tidak jadi juara, akan dikenali oleh ketiganya. Pengemis kecil yang tidak bisa saya bawa pulang menjadi ular berbisa yang menggigit buah. Mengandalkan bakat seni bela dirinya yang luar biasa. Xiaoju mengambil alih rumah saya dan mengambil putri saya sendiri. Baiklah, hanya jenius sepertimu pantas jadi anakku. Anda berbakat. Di masa depan, dia akan memimpin keluarga Xiao ke timur. Akhirnya, dia akan bawa aku bersama. Oh, bagus. Hahaha, akhirnya dapat juga. Lepaskan sekarang, Xiao Jiu. Papa menganggap buku rahasia ini sebagai hidupnya. Cepat kembalikan buku rahasia itu. Aku akan menjadi perantara Bapak untukmu. Siapa? Siapa curi buku rahasia? Cepat, cepat. Eya. Tolong aku. Apa yang terjadi? Jua. Ayah, kakak mau mencuri rahasia keluarga Xiao. Bahkan menyakiti pelayan kami. Aku berusaha menghentikan, tapi dia malah menjebakku. Jue, bangun. Bukan begitu, itu Jiu yang... Xiao. Bagaimana mungkin Jiwa melakukan hal kotor seperti itu? Lagi pula, siapa yang mencuri kitab rahasia tidak penting. Yang penting Jiwa berbakat dan satu-satunya harapan keluarga Xiao. Kamu yang tidak berguna, berani melukai lengannya. Panggil orang! Xiao Xi, Kintu sangat berat. Mulai hari ini, kekuatanmu dihapus. Dikurung di penjara air 10 tahun. Turu. Orang jahat seperti ini hanya dihukum 10 tahun? Terlalu murah untuknya. Kenapa? Kakak Shikyu. Aku menunggu kamu menikahiku. Aku sudah keluar. Shikyu, akhirnya kamu keluar. Kereta kuda sudah disiapkan di luar. Nona Q, Jusau sangat bersemangat mendengar kakak sulung pulang hari ini. Dia sedang mencari kamu. Apa? Gyoge? Tidak apa-apa kan? Shishun, aku punya urusan. Harus pulang. Pergi perlahan sendiri. Jiwa, kenapa? Baru saja teringat kakak akan pulang. Jadi kehilangan fokus. Dia masih berani pulang. Kalau bukan dia, lengan kananmu takkan lumpuh. Dasar hewan. Jiwa, dengan kemampuan tangan kirimu memegang pisau. Jika tangan kanan sehat, tak ada yang bisa mengalahkanmu di wilayah timur. Chunyangmen menghubungkan 2 wilayah. Bakatmu pasti jadi murid utama. Sekarang, ayah akan mengajarkan rahasia keluarga Xiao. Ilmu pisau Yin Yue padamu. Ilmu ini hanya pewaris utama yang boleh pelajari. Ayah, seharusnya kakak yang menerima. Mana mungkin sampai itu layak diwariskan posisi kepala keluarga? Kamulah harapan keluarga Xiao. Satu-satunya anakku. Terima kasih,
Ayah. Tidak! Kamu pergi menemui kakakmu? Kakak Ju, apakah racunikan kamu lagi? Salahku. Semua demi menyelamatkanku. Demi kamu, nyawaku pun rela kukorbankan. Aku tetap di sini, jangan bawa kakak. Maukah menikah denganku? Membosankan. Aku benar-benar tak bisa tanpamu. Akulah yang lebih mencintaimu daripada kakak. Maukah menikah denganku? Xiao Shikin, meski kamu kembali, apa gunanya? Kamu sudah lama tak punya tempat ke keluarga ini. Dari mana pengemis bau ini? Segera pergi. Jangan kotori rumah Xiao. Aku putra sulung keluarga Xiao. Ada apa? Nona, barusan ada pengemis mengaku putra sulung keluarga Xiao. Kak? Mengapa kamu kembali? Kamu telah membuat Jiwer menderita parah. Aku harap kamu mati di penjara air. Mengapa lari? Siapa yang pergi? Mengapa kamu kembali? Saya ada pengumuman. Mulai hari ini, Xiao Jie diangkat sebagai penerus keluarga Xiao. Pesta pelantikan pemimpin keluarga diadakan 3 hari lagi. Hormati. Xiao Jie, pada dirilah. Mengapa? Menatap Ju, kamu lemah. Masih ingin menjadi pemimpin keluarga? Kamu tidak layak. Tuan, mengapa membiarkan Shi kembali? Lengan Jiu terluka karena dia. Sudahlah, jika sudah kembali, jangan membuat malu lagi di luar. Tempat tinggal di dekat gapura masih kosong. Pergilah ke sana. Cik, memang benar-benar sangat lucu dan membuat orang tertawa-tawa. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat menarik. Aku adalah He King Yun, ketua Pure Yang Sect. Maukah kamu menjadi muridku? Tapi orang tua bilang aku tidak berbakat. Mereka hanya kurang wawasan. Mereka tidak tahu masalahmu hanya sumbatan sementara. Ikut aku. Kalau begitu, aku makin tak bisa pergi. Turnamen 3 keluarga adalah peluang terakhir keluarga Xiao. Aku harus buktikan pada orang tua. Aku bukan gagal. Aku ingin mereka bangga. Triple H. CK. Kita sudah 10 tahun tak bertemu. Aku cari kamu lama sekali. Haha. Apa saja yang telah kamu lalui selama ini? Aku... Kepala keluarga, bukan keluarga. Tapi dia mencari aku 10 tahun. Mau belajar teknik pedang lagi dariku? Sekarang semua kemampuan bela diri aku sudah hilang. Kamu mau menyerah begitu saja? Aku akan melakukannya. Namun, aku ingin membawa Bai Liu bersamaku. Setelah 3 hari, saya pribadi akan datang untuk menjemput Anda dan pergi. Terima kasih, Master Sekte Hei. Toksi Shinta telah kembali. Pisau ini istimewa. Bagus. Urio, Ketua Hei setuju. Jika kamu mau, kita bisa masuk Chunyangmen bersama. Shik, kamu gila. Apa yang kamu bicarakan? Kakak, Ju. Pisau ini dibuat khusus mengikuti pisau Ketua Hei. Hadiah untukmu. 一艘听天人
Terima kasih, Boyu. Tuan Muda Xiao dan Nona Q benar-benar serasi. Mereka muda, tapi sudah kuat. Masa depannya cerah. Kakak Ju, jangan begitu. Boyu, aku menunggumu bertahun-tahun. Sejak kakak Ciu. Sejak hari kamu terkena racun ular. Mungkin ada yang takkan pernah mengerti. Bagaimana cara kuat sejati melindungi orang yang dicintai? Boyu, beri aku kesempatan. Biarkan aku buktikan aku lebih pantas jadi pasanganmu. Izinkan aku menikahimu. Kamu benar-benar ingin menikah dengannya? Shik, hari ini pesta warisan kakak Ju. Jangan rusak suasana hatinya. Lengan ini dipotong olehnya. Kamu suruh aku jangan ganggu kesenangannya. Beliau mungkin masih ada kesalahpahaman antara aku dan saudara laki-lakiku. Sebaiknya kamu tunggu sebentar di samping. Shik, sekarang kakak ke-9 sudah menjadi pewaris muda. Kamu harus menghormatinya. Kamu tidak bisa menerima aku bertunangan dengan beliau. Sebaiknya kamu berharap masalahmu tidak diketahui orang lain. Tangan kanan. Ya, tangan kananku baik-baik saja. Tapi tanganmu sudah tidak berguna. Mengapa? Kenapa? Karena aku sangat kuat. Keluarga Xiao bergantung padaku. Orang tua pasti menyukaiku. Kamu sudah punya segalanya. Mengapa selalu bermusuhan denganku? Masih kurang? Tidak cukup. Tentu tidak. Selama aku masih di keluarga Xiao, kamu tidak akan pernah bangkit. Takkan dapat apa-apa. Termasuk orang yang paling kami cintai. Dia juga akan segera menjadi milikku. Bukan. Anggur ini banner-banner untuk jiwa. Dasar menyusahkan. Jiwa, ayah, kakakku membenciku. Pertunangan Bailiu, dia benar-benar menyakitiku. Aku melarangmu menyakiti penyelamatku. Gadis itu diracuni oleh ular 5 langkah dan dalam bahaya. Lelaki tua belum pernah pecahkan racun ini. Jadi cuma bisa coba obat satu-satu dengan tubuh gadis saat ini. Saya khawatir itu tidak akan tahan ujian. Biarkan aku yang melakukannya. Kakak Ju, biarkan ular itu menggigitmu. Hanya untuk kau jawab selamatkan aku. Ini hanya masalah kecil. Jangan khawatir tentang itu. Anda menyelamatkan hidup saya. Dan saya akan memperlakukan Anda dengan baik selama sisa hidup saya.
Saya menghabiskan 10 tahun di sel air. Apakah Anda tahu bagaimana saya hidup di penjara air selama 10 tahun? Tahukah Anda betapa hidup lebih buruk daripada kematian di penjara air selama 10 tahun terakhir? Aku kembali karena aku memikirkanmu. Anda pembohong. Apa yang Anda katakan kepada mereka? Lancang? Beraninya kau menyentuhnya setelah Anda kembali, menyebabkan keresahan di rumah. Pesta warisan jiwa, kau hancurkan. Ayah, Xiao Xiqian sangat keterlaluan. Kalau tidak dihukum, di mana kehormatan keluarga Xiao? Seseorang terapkan hukum keluarga. Hukum keluarga Xiao memerlukan hukuman cambuk dan pedang. 7 tahap. Lewati 7 tahap ini untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao. Memutuskan hubungan? Hahaha. Bagus. Mulai hukuman. Pukul pertama karena tidak hormat kepada orang tua dan tetua. Kedua, karena menjebak saudara, tidak adil dan tidak berprinsip. Ha. Pukul ketiga, karena mencuri rahasia dan melanggar aturan keluarga. Pukul ketiga, karena malas dan tidak mau berusaha. Hari ketujuh, karena tidak setia dan durhaka, diusir dari keluarga. Mulai sekarang, aku Xiao Xiqin tak punya keluarga seperti kalian lagi. Kita berpisah jalan. Kita hanya akan bertemu di akhirat. Tepatnya ketika ajal kita telah tiba. Baik. Mulai sekarang, Xiao Xi tak ada hubungan lagi dengan keluarga Xiao. Xiam Ting Hao. Kalau aku jadi kamu, aku sudah mati dari dulu. Bukan hidup seperti anjing. Dimanapun tidak disukai. Barangmu sekarang milikku. Apakah pahit cuci yang kaya akan keunikan, daya tarik dan nuansa khas yang mampu menciptakan suasana yang lebih duduk dan yang juga dapat memberikan inspirasi dan kebahagiaan sepanjang perjalanan yang tentunya akan membuat perjalanan kita lebih seru, bermakna, dan penuh dengan kenangan indah yang akan dikenang selamanya, akan menemani pergi. Bocah, jangan main-main. Ayo lagi. Guru, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Haha. Mulai sekarang, kamu jadi ketua Chunyang. Pedang ini adalah pusaka Chunyang Seng. Hari ini, aku serahkan padamu. Terima kasih, Guru. Ayo, bangun.
Hahaha. Sebulan lagi ada turnamen keluarga besar Dongyu. Apa rencanamu? Keluarga Xiao ingin jadi penguasa Dongyu. Mereka akan menaruh semua harapan pada Xiao Ju. Saya justru menunggu biar mereka tahu orang yang diremehkan malah jadi ketua Chungyang Sect. Apa perasaan mereka? Hahaha. Hahaha. Baik. Hahaha. Ayah. Viewer, lengan kananmu sudah sembuh. Di seluruh wilayah timur, siapa yang bisa menandingi? Hayam pihak! Ayah, Kepala Gerbang Barat Chungyang Sect berkata, dia akan memilih satu anggota dari keluarga juara turnamen sebagai murid inti. Ini kesempatan emas bagi keluarga Xiao untuk bangkit. Hahaha, viewer. Dengan bakatmu, menjadi juara itu mudah. Kau harus mengembalikan kehormatan keluarga Xiao. Aku pasti tidak akan mengecewakan. Kalau si Hinyang dulu masih ada, dia pasti akan merasa malu melihat ini. Yang pihak, jangan sebut dia. Xiao Yun tidak punya anak seperti itu. Viewer, kamu harus jadi murid kedua baru. Keluarga Xiao sombong sekali. Kalian 2 kali bertanding selalu di posisi terakhir. Kalau kali ini tetap di bawah, keluarga Xiao harus keluar dari wilayah timur. Turnamen 3 keluarga besar wilayah timur. Mulai sekarang. Siapa duluan? Viewer, tunjukkan kemampuanmu. Keluarga Ye akan melawanmu. Lupa bilang, Jiwar sekarang masuk 100 teratas di Tianbang. Ombang! Ya! Baik. Hahaha. Kali ini yang paling bawah sepertinya orang lain. Bukannya seperti tahun sebelumnya. Hahaha. Semuanya lemah. Siapa lagi? Ying Wudao, jenius langka dari wilayah barat selama 100 tahun. Ying Wudao. Kok kamu bisa mengenal mereka juga? Kudengar ada orang dari wilayah timur berhasil masuk 100 besar daftar surga. Saya datang. Hinjang, semua tahu wilayah barat lebih kuat dari timur. Kau undang jenius di daftar surga. Dia anggota keluarga Ning kalian. Kamu curang. Kenapa bukan Linjo sudah menganggapku kakak angkat? Benar. Kakak angkatku bertarung mewakili keluarga Lin. Ada masalah? Keluarga Ling kalian tidak tahu malu? Jual. Bunuh dia. Kekuatan keluarga Xiao kami. Apa lagi yang ditunggu? Pakai cara penjara. Tidak. Mungkin. Tadi kamu sombong sekali kan? Hah. Kenapa sekarang jadi pengecut? Aduh, bela diri. Zhao Yan. Aku lebih suka kamu yang pemberani. Haha. Terlalu lemah. Lemah sekali. Tidak ada yang bisa bertarung. Kamu menyakiti anakku. Bersiaplah dihukum.
Segera minum. Ini. Ha. Pemimpin keluarga kalian kalah dari saudara angkatku. Sebaiknya kalian menyerah saja. Pemimpin keluarga Xiao, bukankah kau punya 2 anak yang mana? Oh, aku lupa. Dia sudah cacat. Hahaha. Hari ini aku senang. Jika seluruh keluarga Xiao berlutut di hadapanku, jadi ayah kalian akan kubiarkan. Kau benar-benar keterlaluan. Xiao Yun, keluarga Xiao mau berlutut atau tidak? Terserah kamu. Jika tidak, aku akan bunuh anak-anakmu dulu. Tolong, aku tidak. Keluarga Xiao akan hancur hari ini. Mulai sekarang, keluarga Xiao hanyalah anjing keluarga Ying Wudao. Jika bertemu aku, berlutut dan hormat. Mengerti? Ini tidak buat aku. Laulai. Barang seperti ini saja tidak bisa dikalahkan. Keluarga Xiao ingin kuasai timur. Anda ketua sekte. Luar, kamu adalah dia. Shikyu, kemana saja kamu selama ini? Nona Q, jaga sikapmu, tunanganmu. Kukira memang akan datang bekas ketua yang berpengaruh dan memiliki reputasi tinggi. Ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Tak disangka cacat. Sampah keluarga Xiao akhirnya berkumpul. Hahaha, kau pantas pakai pedang sama seperti bekas ketua. Panji emas buat kotoran. Hahaha. Anak durhaka, kenapa pulang? Oh, ternyata kamu juga keluarga Xiao. Pas sekali. Pergi sana, gabung sama yang lain. Kami dengan segala hormat, mohon, tolonglah maafkan kami. Karena kami benar tidak sengaja melakukan hal yang salah. Memohon kepadanya percuma. Lebih baik minta padaku. Apa katamu? Kalau keluarga Xiao mau berlutut dan mengakui salah, aku bisa bantu urus Yin Ho Fu. Sombong! Aku dan Xiao Jie pun bukan lawannya. Orang cacat, bagaimana bisa bertarung? Kalian kalah karena tidak berkemampuan. Jangan libatkan saya. Mau mengangkat Yin Wudao jadi ayah angkat kalian? Halo! Ingin lihat bagaimana kau? Jika kau mengalahkan jenius dari barat. Kalau kau menang, keluarga Xiao rela berlutut padamu. Baik. Kau sendiri yang bilang bantuan keluarkan pedang dari sarung. Ha! Ha ha ha! Hanya katakan, kau cacat. Tangan satu saja berani melawan saya. Cari mati! 3 tahun lalu, kau bilang aku gagal dan mengusirku. Hari ini, akan kutunjukkan siapa jenius sejati. Ambil pedang.
Kakak angkat! Jangan menahan seranganmu! Tidak mungkin. Kau lemah. Kenapa bisa sekuat ini? Kau yang melukai. Jika aku menyerang, kau sudah mati. Bukan kau yang melukaiku! Jadi si lumpuh itu! Berani melukaiku! Cari mati! Siapa sebenarnya kau? Bisa membunuh jenius. Peringkat 10 dengan satu serangan. Peringkat langit tak penting. Dengar, aku adalah panglima utama di bawah Tuan Muda. Tuan hanya tidak. Anak angkat ketua lama, Tuan Hanye dan He King Yun. Ternyata tak terlihat. Kau lumpuh, tapi otakmu masih tajam. Benar, aku anak angkat ketua lama. Tuan hanya. Bukankah 3 tahun lalu ia diusir ketua lama karena membantai rekan satu sekte? Kurang ajar! Lumpuh saja berani meragukan Tuan Muda Tuan. Ingin mati. Apa tujuan Zuen hanya mengirimi ke wilayah timur? Ketua baru menipu ketua lama dengan cara licik. Tidak pantas memimpin Chunyang Sek. Perintah Tuan Muda Tuan. 3 keluarga besar wilayah timur harus tunduk. Bantu dia menjadi pemimpin jika menolak. Kalian akan bernasib sama. Keluarga Shaw bersedia tunduk. Jiwar, ayah, Tuan hanya pewaris pemimpin. Keluarga Shaw cepat tunduk padanya. Nanti kehormatan dan sumber daya mudah didapat. Benar. Keluarga Shaw bersedia tunduk. Benar, Tuan Muda Tuan adalah calon pemimpin sejati. Tidak seperti pemimpin baru yang katang itu. Cuma seorang licik yang naik dengan cara kotor. Sama seperti pecundang yang tak tahu diri itu. Tuan Muda, Tuan gagah berani. Ditambah bantuan Anda. Hanya perlu sepatah kata dari Anda. Keluarga Xiao siap bertarung tanpa ragu. Bagus. Tak disangka keluarga Xiao sangat bijak. Saya pasti akan memuji kalian di depan Tuan Muda Tuan. Meraih sukses hanya dengan kata-kata saya. Lalu, bagaimana dengan yang lain? Keluarga Lin juga siap mendukung Tuan Muda Tuan. Keluarganya juga siap mendukung Tuan Muda Tuan. Dah, selesai bicara. Kalau sudah, giliran saya bicara. Kamu tidak pantas bicara di sini. Xiao Jung, sekarang saya ingin kamu dan keluarga Xiao berlutut pada saya. Kamu! Xiao Xiqian, kamu gila! Kamu berani suruh ayahmu berlutut padamu? Jadi, apakah kamu yang mengalahkan Yin Wudou? Itu jelas berkat Tuan Chu. Kenapa kamu so hebat? Mengingat kalian yang membesarkan aku, kalian aku bisa maafkan, tapi bukan kamu. Xi Hao Yu harus berlutut padaku. Kenapa? Dulu aku yang menyelamatkan kamu, aku anggap adik kandung. Tapi kamu malah melukai aku, menghancurkan hidupku. Itu karena kamu sendiri memang lemah. Hahaha, memang gagal dari lahir. Cuma, aku harapan keluarga Xiao, kamu memang pantas. Mulai sekarang, kamu adikku. Aku akan melindungimu. Dasar kejam! Berani kamu menyakitinya? Salahmu. Tangan kanan Juer cedera berat. Kalau tidak keluarga Xiao tidak akan kalah separah ini. Xiao Shiqian, kau ingin memanfaatkan suami. Bertindak semaumu. Berlutut minta maaf pada ayah. Shik, jangan keras kepala lagi. Akui kesalahanmu. Paman Bibi akan memaafkanmu. Kalian tidak bisa diselamatkan. Tuan Chu, orang ini berani sombong di hadapan Anda. Kenapa Anda belum menanganinya? Anak muda. Berani tidak hormat pada Tuan Muda Tuan. Dia calon pemimpin baru. Diam pihak. Anjing peliharaan Tuan. Hanya berani menggonggong di depan. Selesaikan urusan keluarga dulu, baru hadapi kau. Kurang ajar! Mereka 4 pelindung
utama wilayah barat. Mereka adalah kekuatan tertinggi wilayah barat. Orang mampu menandingi 10 teratas. Kau harus menanggung akibatnya. Pacu, semua ini ulah dia sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Benar. Xiao Shik, kalau mau mati, jangan seret kami. Shik, cepat minta maaf pada Pacu. Minta maaf kalinya. Kenapa aku harus minta maaf padanya? 4 penjaga wilayah barat. Kenapa ketika Tante Sakimul muda? Bagaimana kau menanginya? Anak muda, kalau kau tahu diri, berlutut dan mengaku salah pada. Tiru suara anjing 3 kali, aku hanya akan mematahkan 1 lengan dan biarkan kau tetap hidup. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku sudah bilang. Urusan keluargaku dulu baru selesaikan denganmu. Bocah sial. Mau mati? Tuhan, apa dosaku? Punya anak pembawa sial sepertimu. Adikmu sudah celaka. Kau ingin bunuh keluarga kita. Xiao Shikin, kau cacat 1 tangan. Bagaimana mengalahkan 4 penjaga? Dengan pisau ini. CIH. Bocah, cuma bikin pisau mirip milik ketua lama. Kau pantas menerimanya. Hari ini kau akan kuhancurkan. Bagus. Kalian berempat maju saja. Aku buru-buru. Sombong sekali. Mati saja. Tidak mungkin. Mereka 4 pelindung utama wilayah baratku. Masing-masing lawan 100. Kamu cacat. Kenapa mudah sekali membunuh mereka? Kamu sebenarnya siapa? Kamu bukan lemah. Kok bisa sekuat itu? Pedangnya luar biasa. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Tentu saja, belum pernah lihat. Itu jurus andalan ketua Pure yang sekt. Salah satu teknik 2 pola. 2 pola? Teknik legendaris gabungan 4 simbol dan 8 trigram. Hanya ketua Pire yang sekt generasi ke generasi yang memiliki. 2 pola? Tidak mungkin. Kak, dia bohong. Itu teknik hanya bisa digunakan oleh ketua. Kalau kurang kuat malah mati. Dia cuma sampah. Mana bisa pakai? Udah ada. Cukup jadi ketua sekte Chunyang. Apa kamu bilang kamu ketua baru dari Chuan Yang Men? Tidak mungkin, Tuan Chu. Xiao Shikin sejak kecil memang lemah. Pasti pakai cara sesat. Tuan Chu, Anda harus menyingkirkan dia. Cara sesat? Mungkin saja. Xiao Shikin berwatak buruk. Demi mencuri kitab membunuh tanpa ampun. Apa yang tak bisa dia lakukan? Shikin, kok bisa kamu jatuh ke jalan sesat? Kiu Bulia, kamu tetap sama saja. Kamu memang tak pernah mau percaya padaku. Xiao Shikin pakainya biasa. Tak sebanding dengan Xiao Jue. Dia tidak layak jadi ketua. Sekian lama, aku tak mungkin salah pilih orang. Keluarga Xiao tak mungkin sehebat itu. Hanya Xiao Jue yang bisa bawa keluarga ke puncak. Ini keluarga. Ketua. Bahkan tidak tahu Gate Master adalah seorang jenius langka. Tapi selalu membela anak angkatnya. Biarkan dia menyiksa anaknya. Tak disangka ada orang tua Sina itu. Sungguh malang Gate Master. Bocil, jangan terlalu senang dulu. Kemampuanmu memang bagus. Tapi aku sudah membunuh ratusan ahli. Hari ini kau akan mati di tanganku. Ini adalah kehormatan bagimu. Sebenarnya, aku ingin menghabisi Xiao Jue dulu sebelum kau. Kalau kau memang ingin mati. Baiklah. Aku akan membereskanmu dulu. Busuk! Terima serangan cross slash penghabisan. Matilah, bocil. Bumi dan langit jadi tanggung jawab. Langit cerah menjadi angin, dunia berubah menjadi bila. Seperti yang kita lihat dan rasakan dalam alam semesta yang penuh dengan misteri dan keindahan. Ini jurus akhir pedang 2 kesatuan. 1 tebasan jadi ribuan. Bagaimana dia bisa? Tidak mungkin sekuat itu. Pasti hanya tepuan mata. Tidak mungkin salah lihat. Ada
burung dewa kecil bisa melukai Tuan Chu dengan satu gerakan. Siapa dia sebenarnya? Kamu berani melukai Tuan Chu. Tuan Muda Tuan pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan salah. Aku yang tidak akan membiarkan Tuan hanya pergi. Bukan dia yang tidak membiarkan aku pergi. Warisan asli Heking Yun. Ternyata benar-benar milik Heking Yun. Anak muda, siapa sebenarnya kamu? Kalimat yang sama. Tidak ingin mengulang kedua kali. Lintang kedua Chu Yangmen. Baik, palsu. Ayah, jangan tertipu olehnya. Leon Tingqiu, ini pasti palsu. Seorang cacat jadi ketua. Bukankah bikin malu seluruh dunia? Lancang. Kau dengar aku, Xiao Shikin. Kamu lancang. Tetua, seseorang di sini menyamar sebagai master sekte yang merupakan kejahatan keji. Anda harus membunuhnya. Kau lancang. Kalian lancang. Bawahan Xiao Yu hormati Master Sekte yang murni. Apa? Bagaimana mungkin? Apakah Xiao Shik benar-benar ketua murni Pure Yang Sek? Kamu ketua baru itu. Aku awalnya hanya ingin memilih seorang murid dalam. Kalian benar-benar memberi aku pertunjukan hebat. Shiksuan. Kamu, anakku, kamu bagian dari keluarga Xiao. Benar, Shik. Lupakan masa lalu. Kita tetap satu keluarga, bukan? Warga. Waktu dulu kalian menghancurkan kemampuan bela diri tanpa alasan dan mengurungku di penjara air selama 10 tahun. Kalian anggap aku keluarga. Kali demi kali, Xiao Jue menyakitiku. Kalian anggap aku keluarga? Ada? Tapi bagaimanapun kita keluarga. Orang tua melahirkan dan membesarkanmu. Jangan terlalu kejam. Andai bukan ketua Hei yang menyelamatkan, aku pasti sudah mati di keluarga Xiao. Sujud ini balasan atas jasa membesarkan kalian. Saya di sini, sampaikan perintah saya. Keluarga Xiao, Lin, dan Ye berkelakuan buruk. Bersekongkol dengan wilayah barat, hasil kompetisi keluarga ini dibatalkan. Mulai sekarang, tak ada lagi 3 keluarga besar di wilayah tim. Maaf, Ketua, ampuni kami. Kami tidak akan mengulanginya. Kalau sudah salah pilih, aku menaruh semua harapan pada Xiao Jue. Kupikir dia bisa memimpin keluarga Xiao, menguasai wilayah timur. Ternyata aku salah orang. Belum selesai di sini. Xiao Jue mau bilang atau tidak tentang kejadian dulu? Mau bicara kejadian dulu atau tidak? Kejadian dulu? Siapa yang mencuri rahasia keluarga Xiao? Aku yang benar mencurinya. Dan kemudian dengan sengaja dan tanpa ragu aku menyerahkannya kepadamu. Kamu? Lanjutkan. Ada lagi. Aku bukan yang mencobakan obat untukmu. Apa maksudmu? Benar-benar kejam. Kamu yang mencuri rahasia itu, tapi aku demi kamu menghancurkan kemampuan bela diri anakku sendiri. Jadi kamu yang menyelamatkanku. Aku malah terus menyakitimu. Waktu itu aku memberimu 49 dosis. Rasanya lebih buruk dari mati. Karena aku sudah berjanji akan menikahimu. Tapi kamu bahkan tidak memberiku kepercayaan dasar. Sekarang kebenaran sudah terbuka di antara kita. Batas hubungan. Aku tahu aku salah. Kembalilah padaku, Shishuan. Ibu sudah sadar salah. Kamu satu-satunya anak ibu. Pulanglah bersama ibu. Si Jun, beri kami kesempatan lagi. Biar kakak menebus kesalahan. Kakak sudah sadar salah.
Aku tahu kamu sadar. Salah. Karena kamu tahu keluarga Xiao sudah punya orang. Ayah, Tuan. Kamu benar-benar biadab. Kau tua kejam. Mau mencekikku. Kejam. Kau bisa sejahat itu. Ishuan, sudah menolongmu. Malah kau terus menjebaknya. Ja, kenapa semua kesalahan ditimpakan padaku? Bukan kalian yang merasa aku bisa memimpin keluarga Xiao jadi nomor 1 di timur? Kalian tahu sudah menuduh anak baik kalian. Tapi tetap mengabaikan aku yang paling kuat. Tak ada yang bisa bersih dari ini. Kenapa kau ingin mencelakai si... Aku memang tak suka dia. Kenapa? Dia biasa saja, tapi bisa jadi tuan muda Xiao. Kenapa aku berbakat malah jadi pengemis? Ini tidak adil. Aku mau merebut semua yang dia hargai. Kamu benar-benar tak bisa diselamatkan. Sudah waktunya kamu bayar semua ini. Paman, aku akan bawa kau pergi. Tolong lindungi aku ya. Bantu aku pergi. Tuan muda tuan akan membayar. Baik. Setuju. Xiao Shi Kuan, kita lihat saja nanti. Qiao Yue, aku akan menyerahkannya padamu selanjutnya. Dua, ayah. Merak, berlatihlah dengan baik. Terserah Anda untuk menyemir ambang pintu. Saudara Shiki, aku akan selalu percaya padamu. Ini adalah jenius yang dibutuhkan keluarga Xiao saya. Itu benar. Dia jauh lebih kuat dari burung merak. Dengan Juor, keluarga Xiao pasti bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Bagus. Kembali. Anda tidak bisa menggunakan pisau yang bagus. Jika Juer menginginkannya, berikan padanya. Tapi ayah, pisau ini adalah hadiah ulang tahun darimu. HM, Anda tidak punya bakat. Jiwer ingin masuk sekte yang murni. Berbeda kamu. Jika tidak ada urusan, jangan ganggu dia. 9. Tapi, sebenarnya ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dengan seksama sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Bukan seperti itu. Itu Xiao Jue. Siapa yang mencuri kitab rahasia tidak penting. Yang penting adalah kamu si bodoh. Berani melukai lengan kanannya. Aduh. Punyaku. Jangan bingung. Maafkan ayah. Sungguh salah. Xiao Yun, kita sudah selesai. Siapa yang melukaimu begitu parah? Orang yang melukai saya adalah ketua baru Chuanyangmen, Xiao Shi Kuan. Kamu bertemu dengannya. Dia tidak hanya melukai saya, tapi juga membunuh 4 pelindung Anda. Dia benar-benar tidak menghormati Anda. Sangat jahat. Benar. Setelah Xiao Shikim mengalahkan 4 pelindung, dia bilang akan menghabisi Anda dan menyebut Anda suka menggonggong. Berani sekali dia. Paman, sini. Dia sudah menguasai teknik pedang Liang Ye. Apa? Hikinyun itu?
Memang orang tua keras kepala. Saya sudah memohon bertahun-tahun, dia tetap menolak membantu. Hanya karena saya membunuh beberapa anggota lemah. Dia langsung mengusir saya dari Chunyang Men dan malah menyerahkan teknik pedang Liang Yi pada orang asing entah dari mana. Jadi dia meremehkan saya. Apakah orang cacat seperti Xiao Jijun pantas jadi ketua? Bunuh dia secepatnya dan rebut kembali posisi ketua. Kamu memang cukup setia padaku. Tentu saja, hanya yang sekuat Anda layak memimpin dunia bela diri. Ada cara agar Anda bisa menyingkirkan Xiao Shiqing. Ceritakan. Xiao Shiqing pernah diuji obat dan terkena racun ular. Sisa racun masih banyak di tubuhnya. Sekali mencium Chen Jisan, racunnya akan langsung bereaksi. Anda bisa membunuhnya dengan satu serangan. Bagus. Sembuhkan luka kalian. Ikut aku ke wilayah timur. Siap. Hahaha. Hiking Yun. Orang tua, bukankah kau sangat suka si pecundang ini? Baik, aku lakukan di depanmu. Shut up. Saya menemukan lusinan Baron. Tak satu pun bisa menghilangkan racun dalam tubuh Anda. Tapi, jangan khawatir. Guru Anda pasti akan menemukan semua dokter terkenal di dunia untuk merawat Anda. Terutama Tingwan Timur dari keluarga Dokter Ilahi. Dia adalah orang suci pertama di wilayah timur dan barat. Dia akan menyembuhkanmu. Tuan, Anda masih sangat mengkhawatirkan saya. Bocah, bodoh. Kamu adalah muridku. Tidak peduli kamu. Siapa lagi? Baiklah. Ada tebing dekat gerbang yang murni. Disebut tebing cinta patah. Ada pohon bengkok 100 meter di tebing. Di pohon itu ada seni dugu yang ditinggalkan oleh patriark pendiri sekte Yangmen murni saya. Dugu, rumor. Belajar keterampilan ini bisa bunuh hantu, tak terkalahkan. Benar. Saat Anda atasi sisa racun, saya akan bawa Anda cari Dugu Ju. Terima kasih, Guru. Ketua, ada apa? Prajurit dari barat menyerang Chunyang Men. Kami tak sanggup menahan. Sudah lama tak bertemu. Chunyang Men tetap saja lemah. Han Ye, kau masih ingat siapa aku? Kukira kau menganggap aku sudah mati. Kakak, kita bertemu lagi. Tuan Hanyu, kau kirim orang menyerang Chunyang Men. Untuk apa? Kau yang harusnya tanya dirimu sendiri. Aku jadi ayah. Angkat 10 tahun. Tapi kau usir aku dari Chunyang Men seperti anjing. Dan serahkan posisi ketua ke orang lemah ini. Tuan Han Ye, kau yang dulu bunuh saudara sendiri. Karena itu, kau alami semua ini. Dasar bocah. Diam! Kau tak berhak bicara di sini. Bagus. Sangat tegas. Kau memang guru yang hebat. Hayam Tiha, hari ini aku datang untuk menghancurkan kalian. 10 klan masuk neraka. Tuhan Ye, bertahun-tahun berlalu. Kau masih keras kepala. Semua ini adalah hutangmu padaku. Hari ini, aku akan mengambil kembali semuanya. Lawan orang sepertimu. Perlu guruku turun tangan. Kiempek, lemah. Aku tidak mungkin mati. Apakah ada sesuatu yang membuatku begitu kuat? Kenapa aku bisa memiliki kekuatan seperti ini? Apakah ada faktor tertentu yang menyebabkan aku memiliki kekuatan yang luar biasa ini? Jurus-jurus ini, orang tua keras kepala itu tidak pernah ajar champion. Jika kuberikan padamu, dunia pasti kacau. champion. Hanya beberapa orang lemah tak berguna. Bunuh saja. Apa peduli? Mereka mati di tanganku. Itu lu, Sun. Kau benar-benar tak tertolong. Di dunia ini, lemah adalah dosa asal. Asal aku cukup kuat.
Pemimpin muda, gunakan ini. Tercela menggunakan trik kotor seperti itu. Terlepas dari apakah dia tercela atau tidak, itu sudah cukup untuk menang. Masih tak tahu malu. Hayan Pihak. Xiao Shikin, kamu masih sangat bodoh. Tuan muda, cepat bunuh dia. Ambil kembali posisi Anda sebagai master. Wah, dasar sampah. Apakah kamu benar-benar sangat melindunginya dengan penuh tekad dan keikhlasan? Oke. Mi di sini. Tuan. Ya, Anda bersikap kasar. Kali ini, kau berani memperjuangkan posisi pemimpin aliansi denganku. Kali ini, untuk orang tua itu. Siapa yang menyuruhnya untuk melindungi Anda secara pribadi? Kalah. Cepatlah. Masa? Orang tua itu akhirnya mati. Aku pasti akan mengejarmu. Dendam membunuh guru tak bisa diampuni. Kamu lemah. Salahkan diri sendiri. Kamu memang tidak berguna. Kamu cuma tahu jurus Tuaye, tapi tidak bisa memakainya. Tertawa. Tuan muda. Bunuh dia sekarang. Jangan terburu-buru, batu kecil. Karena kita satu perguruan. Awalnya aku ingin mengakhirimu dengan cepat. Aku berubah pikiran. Hayam Pihak. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Begitu mudah. Tertawa. Tertawa air setinggi 3.000 jong ditekan. Lepaskan saja. Jatuh. Pasti hancur berkeping-keping. Meski kamu beruntung dan masih hidup. Ia hanya akan makin menderita. Matamu akan terbakar. Akan memakan tubuhmu. Sudah aku bilang. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Aku pasti akan balas dendam. Sudah mau mati. Masih keras kepala. Saluran energimu sudah putus. Pikir balas dendam di kehidupan berikutnya saja. Xiao Shikin, aku menang lagi. Kau tak akan pernah bisa melawanku. Aku sudah bilang akan membunuh kalian ya. Cara membunuhnya bagaimana? Akhirnya kau sadar. Mengapa aku ada di sini? Kau benar-benar beruntung. Jatuh dari tebing joking, lalu tergantung di pohon mati. Aku menemukanmu saat mencari obat dan menyelamatkanmu. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Ja, melihat nadi tadi, kutemukan racun di tubuhmu. Sekalian kuhilangkan racunnya. Bahkan ketua Chunyang Sek pun tidak bisa menolong. Gadis, siapa? Kau bisa menyembuhkan racun ini? Keluarga Chen jadi dokter selama generasi. Nenek moyangnya memiliki nama tabib ilahi. Saya belajar dari ayah sejak kecil. Tidak masalah untuk memecahkan racun Anda. Dia awalnya Nona Ting, dokter ilahi. Nama gadis sudah terdengar sebelumnya. Omong-omong, saat menemukanmu, itu jatuh padamu. Ini kesepian. Aku sendirian. Dikabarkan Dugu Jue tersembunyi di pohon tebing tak berperasaan. Banyak master seni bela diri mencari rahasia itu. Sayangnya, jatuh tebing hancur. Anda benar-benar beruntung. Kau melihat keluar. Meridian Anda semua rusak. Dan bergerak hanya akan memperburuk cedera. Lepaskan pakaianmu. Bagaimana saya bisa menusuk Anda
Jika Anda tidak melepas pakaian Anda, bagaimana hubungkan meridian Anda? Atau apakah Anda hanya ingin menjadi cacat dengan lengan patah mulai sekarang? Maksudmu, kau bisa mengambil tanganku kembali? Oke. Aku tidak akan menggodamu lagi. Duduklah. Oke. Terima kasih, gadis besi, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku pasti sudah mati. Siapa yang melukai Anda? Tuan hanyalah yang memimpin orang-orang ke sekte saya. Bunuh tuanku dan lemparkan aku dari tepi. Bagaimana bisa ada penjahat seperti itu? Untungnya, langit tidak membunuhku. Biar aku dapat buku rahasianya. Aku harus membalas dendam ini. Di puncak tebing Joking, ada sebuah mata air yang mengumpulkan energi alam. Air membersihkan dan kuatkan tulang. Jika kamu berlatih Dugujue di sana, kemajuanmu akan sangat cepat. Tapi, teknik ini sangat berbahaya. Dikit saja lengah, bisa mati seketika. Meski harus menantang bahaya, aku tetap pergi demi balas dendam. Baik, jika itu tekadmu, 3 hari lagi. Setelah sembuh, aku bawamu ke tebing Joking. Xiang Quan ada di dalam, tapi teknik ini sangat berbahaya. Banyak ahli tewas kehabisan darah saat berlatih. Hati-hati. Asal bisa balas dendam, aku tak takut apapun. Terima kasih, aku benar-benar tak tahu cara membalasmu. Mereka bilang, kebaikan tetes air harus dibalas berlimpah. Aku sudah menyelamatkanmu, bagaimana kalau kau menikahiku? Qian, kau mudah malu. Sudah, aku berhenti menggoda. Aku akan menjemputmu 10 hari lagi di Shi. Kembalilah dengan selamat. Mengapa tidak bilang lebih awal? Jet pendant kepala ada di tangan Xiao Shi Q tanpa jade pendant. Aku tak bisa membuktikan sebagai ketua Chunyangmen. Maaf, aku salah, Tuan Muda. Tuan Muda tinggi tolak lamaran. Hing Wandong kata, lebih nikah pria desa daripada keluarga Tuan Barat. Apa? Kau berani menolak lamaran? Tuan Muda, semua tahu keluarga Ting ahli pengobatan. Terutama jurus jarum hidup Ting Wandong bisa menambah energi dalam dan menyelamatkan nyawa. Kalau keluarga Ting membantu, pasti kemampuanmu meningkat pesat. Menguasai dunia. Baik. Keluarga Qin tidak menghargai? Serang saja. Pergi. Ayah, menurutku, kita jangan biar adik tolak lamaran duel. Semua tahu, Tuan hanya anak angkat, Hei Ting Yong. Sekarang ketua lama dan baru hilang semalam. Tuan hanya pasti jadi ketua berikutnya. Aku tidak mau Tuan Han Ye Lisik membunuh ketua lama. Ting Wantong tidak akan menikah dengan orang seperti itu. Dari mana kau dengar Tuan hanya membunuh ketua lama? Aku tidak bisa. Tidak boleh ayah dan kakak tahu soal Shi. Kau cuma pura-pura suci, cari alasan tidak menikah. Keluarga Tuan itu baik, tidak cocok denganmu, bisa lebih mengerti, pikirkan masa depan keluarga. Pikirkan baik-baik. Kakak kedua, kalau kau suka Tuan Han Yan, kau nikah. Kamu, aku, kakak, pertama, pasti adik perempuan suka pria lain. Kalau tidak, kenapa menolak Tuan hanya? Xiaomei, jujurlah pada kakak. Apakah kamu suka orang? Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya. Wajah sudah merah, masih menyangkal. Nuko, Heng menjaga reputasi bersih 100 tahun. Jangan dekat orang yang membunuh sesama.
Tingji tidak akan menikahkan putrinya ke tempat berbahaya. Karyawan lama ini melewatkan semua kesempatan bagus. Tuan Hanyu, kamu masuk rumahku tanpa izin dan melukai pembantuku. Apa alasannya? Tuan rumah, jangan bohong. 10 hari lalu, Tuan Muda, kami datang melamar dan ditolak. Kami datang tuntut penjelasan. Kurasa keluarga kami sudah sangat jelas. Wantong, sekarang belum ingin menikah. Kayak keluarga kalian belum paham situasi, ya? Kami tidak datang untuk berdiskusi, memerintah. Kalian cukup patuh saja. Kurang ajar! Kalian kira keluarga kami mudah diintimidasi? Adik, sebaiknya kau menikah saja. Tuan Xiaoshu hebat. Calon pemimpin masa depan menikah dengannya. Keluarga kalian masih ada yang paham situasi? Kalau mau menikah, kau saja. Aku tetap tidak mau. Bukan keputusanmu lagi. Panggil Nona Ting kembali ke rumah. Akhirnya aku berhasil. Aneh, di mana Madong? Bukankah kita sepakat bertemu dalam 10 hari? Kakak, CQ. Mengapa kamu di sini? Aku akhirnya menemukanmu. Dulu aku yang salah. Aku ditipu oleh Xiao Jiumen. Maukah kamu memaafkanku? Lupakan saja masa lalu. Kembalilah padaku. Setiap hari tanpa kamu, aku menyesal. Bukankah aku sahabat kecilmu? Benarkah kamu tidak mencintaiku lagi? Nona Kucho. Sudah. Dengar belum? Tuan dari barat datang ke keluarga Ting lamar. Dia ingin memaksa menikahi Nona Ting Wandong. Tunggu, apa yang kamu katakan? Apakah Tuan hanya paksa menikahi Qin Wandong? Tunggu, apa kamu katakan Tuan hanya ingin menikahi Qin Wandong? Benar kan? Tuan muda Tuan pasti sudah tiba di keluarga Jin. Shishan, kemana kamu akan pergi? Ini tak hubungannya denganmu. Kembali sendiri. Saya tahu, Anda akan menyelamatkan Ting Wandong kan? Anda suka. Dia, sudah jelas aku yang membuat pertunangan denganmu. Apakah kamu tidak benar-benar mencintaiku lagi? Aku ingat dengan sangat jelas. Bahkan luka yang kamu lakukan padaku sebelumnya. Saya ingatnya jelas. Andai aku percaya padamu, apakah semuanya akan berbeda? Tidak ada jika dalam hidup Nona Kyo. Kita masing-masing kali jangan pernah melihatmu lagi. Jangan pernah melihatmu lagi. Aku akan lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan hanya, kamu berani datang ke keluarga Ting untuk merampok orang? Apa yang ingin saya dapatkan di Tuan Hanya? Anda harus mendapatkannya. Tuan Hanya, apakah Anda akan merobek muka dengan keluarga Ting? Apa keluargamu juga layak dekobek-kabek dengan tuan muda kita? Keluarga Tuan Ding, saya harus membawa putri Anda bersama saya hari ini. Putri Anda dan saya akan kembali beribadah dan menikah. Saya juga bisa mempertimbangkan untuk memberi Anda jalan keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Hei, jangan. Ayah, Biarkan adik menikah. Jangan campur keluarga Chin. Bajingan. Keluarga Chin menganggap keterampilan medis penting, bukan takut mati. Tuan Hanya, kamu terlalu menipu. Himura. 2 tahun lalu, pemain timur dan barat membahas seni bela diri, dan putra saya sendiri yang menerobos 7 iblis. Bahkan, jika Anda adalah anak angkat He Qingyun, aku juga tidak bisa memanfaatkannya di depan. Ilmu pedang, materialku bukan untuk apa-apa. Kalian berdebah tidak layak tuan muda serang. Aku akan tuan muda, silakan istirahat dulu. Ya! Apakah kamu baik-baik saja, saudara?
Apa gunanya hawalan sepanjang ini? Toh, tak bisa tahan satu jurusku. Kamu! Liwan dong. Tunggu apa? Ayo ikut kami ke Yudome. Langit akan gelap. Dasar rendah. Lupakan saja. Aku tidak akan menikah denganmu. Kamu mau menikah denganku? Jangan-jangan kamu suka pria. Putri besar keluarga, Tong. Perilaku dan pikiranmu bisa begitu bebas? Tidak boleh menghina putriku. Wendong, setuju saja dengan Tuan Muda Fan. Atau ingin lihat seluruh keluarga kita mati karena kamu? Jangan menikah dengannya. Dengar. Sure. Kalau kamu laki-laki keluarga Ting, lindungi adik perempuanmu. Aku tidak bisa melawan mereka. Aku tidak ingin mati. Lebih baik adik perempuan saja yang menikah. Bodoh dan pengecut. Aku tidak percaya putraku seperti ini. Adik perempuan, begitu tegakkah kau? Kakak dan ayah hampir mati karena kau. Sisui, kau masih hidup? Aku sangat ingin bertemu denganmu lagi. Kau berani menyakitiku. Ya. Kandung kacang polong. Tahan, aku segera kembali. Tiang Wendong, kau tahu aku bisa menikahimu. Tapi sekarang kau hanya layak jadi pelayan di tempat tidur. Jangan banyak bicara. Kecuali aku mati hari ini, aku tidak akan ikutmu. Menarik juga. Jika kau tahan 3 serangan Tuan Chu, aku lepaskanmu. Bagaimana? Jangan, adik. Kamu bisa mati. Iya, jangan bodoh. Segera pergi bersama Tuan Muda Duan. Baik 3 serangan. Semoga kau tepati janji. Kau masih kurang malu? Wei, Nona Ting ini wanita tangguh. Jangan mengalah. Baik, Nona Tian, sudah siap? Kamu mau cari mati? Nona Ding, sebaiknya jangan cari masalah sendiri. Ikuti kami. Kamu tidak bisa menahan 1 jurus. Mau lawan 3. Masih ada 2 gerakan. Saya melihat Anda merayu kematian. Sembilan saudara perempuan. Wendong. Dan 1 langkah terakhir, jangan salahkan aku. Oh tidak, adik perempuan, kamu akan mati. Saya tahan. Anda keluar dari pengadilan untuk saya. Saya menyesal. Kau. Tuan hanya bajingan. Sekelompok idiot. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan bertaruh dengan Anda dengan patuh? Ayo, bawa pergi. Saya ingin kamar pengantin. Hahaha. Peace. Lepaskan adikku. Lepaskan putriku. Telepon aku. No. Aku mohon, jangan bertengkar. Aku akan pergi bersamamu. Jin, kenapa tidak setuju saja dari awal? Ayo. Siapa berani menyentuh dia? Ibu, kamu masih hidup. Senang? Maaf, aku pulang terlambat. Xiao Shikin, kamu masih hidup kuat sekali. Jatuh dari tebing Chuking 3000 jong tidak mati. Aku sudah bilang, aku akan membunuh kalian sendiri. Kau sungguh berani sekali melukai tanganku. Tidak berguna, hanya bicara kosong. Tuan Muda, anak ini terlalu sombong. Tidak menghormati Anda. Kita harus membunuh dia dan keluarga Ting. Semua salahmu. Dari mana kamu muncul? Terima kasih, pahlawan. Tapi kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Mohon bawa putriku pergi. Ayah, jangan khawatir.
Aku tidak akan meninggalkan kalian. Kamu bilang tidak akan meninggalkan kami. Kamu hampir membunuh kami. Itu urusan dia, serang aja dia. Kami tidak ada hubungannya. Xiao Shikin, hidupmu tak berarti. Sekarang kamu sudah tak berguna. Meridianmu hancur. Apa lawan kami? Akulah yang menghancurkan meridianmu. Begini saja. Berlutut dan tiru anjing. Bebaskan dia bulan ini. Pukul habis. Aku terima kamu dan Tian Wantung jadi budakku. Bagaimana? Cukup bicara. Hari ini, keluarga Chin pasti kuambil. Pintu, kuhabisi. Kamu lawan Chang. Tidak mungkin. Kehilangan kekuatan kau kuat. Kau cuma bisa kerjakan tugas-tugas rendah, Culau dan Tuan Muda Dua. Jelas bukan lawan. Benar, pendekar. Bawa pergi putriku. Kau bisa terbunuh jika melawan mereka. Keluarkan semua jurusmu. Jangan buang waktu. Aku latih 40 tahun. Aku tidak percaya kau lebih kuat dariku. Aku tidak percaya akan kalah. Jurus ini hasil latihanku 40 tahun. Salah satu dari kita pasti mati. Lihat apakah kau bisa menahan seranganku. Bagaimana tahan jurus? Xiao Shikin, lebih baik kau mati di dasar tebing. Sekarang penderitaanmu hanya akan bertambah. Aku suka melihat kau semakin menderita. Make fight, Xiao Shi. For this, it mungkin satu jurus saja. Cuma satu jurus. Pendekar, kemampuanmu luar biasa. Itu Culau. Gimana mungkin kau bunuhnya cuma pakai satu serangan? Siapa sebenarnya kau? Luka, tak perlu lihat lagi. Aduh, sungguh? Berani bertanya pada pahlawan muda. Siapa Anda? Master Sekte yang murni menghilang bersama burung pipit batu. Apakah Anda Master Sekte? Dari sekte yang murni? Maaf. Awalnya tak memberitahumu. Giok, Tuan. Jika itu benar-benar Liontin Giok Master Sekte asli, keluarga Chin kami telah diselamatkan. Master Sekte, saya tidak mengenali Anda. Karena saya tidak tahu Gunung Tai. Tuanmu tidak peduli dengan penjahat. Selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Pengecut. Apakah Anda masih memiliki tulang punggung keluarga kami? Token pemimpin sebenarnya ada di tangan Anda. Jauhannya tidak ada Liontin Giok Master. Anda takut tidak akan bisa duduk di kursi Master Pintu yang telah memikirkannya sepanjang hari. Apa Liontin Giokku sakini? Tunggu Tuan Muda Tuan membunuhmu. Bukankah Liontin, Tuan Muda? Kamu salah. Xiaoju, ambil saja. Seperti tikus di selokan. Hanya sesekali melihat langit. Akhirnya akan kembali ke saluran pembuangan. Anda juga, Xiao Shikin, jangan berpuas diri terlalu dini. Hari ini Tuan Shaozong pasti akan menghabisimu. Saat itu, kau akan hancur lebur. Salah, Ju. Bukan kalian yang tidak melepaskanku. Tetapi aku yang akan melepaskan kalian. Sekarang giliranmu. Aku akan membunuh kalian satu persatu demi membalas dendam. Shikyo, hati-hati. Baik. Pantas kau menolak pernikahan denganku. Wanita hina. Kau berselingkuh dengan pria itu di luar. Dia orangnya. Bersikaplah bersih. Benar. Adik. Apa maksudmu? Bukan begitu, kakak. Aku hanya kebetulan menolong Shikyu. Kami tidak seperti itu. Jangan malu. Kalau kau bersama ketua, kau akan jadi istria. Anak durhaka, diam. Mengapa? Mengapa? Semuanya direbut oleh kalian. Ciyun adalah ayah angkatku. Cingwan juga aku yang suka dulu. Jelas aku yang datang duluan. Pada akhirnya kau yang mengambil semuanya. Sah,
Kenapa makhluk sepertimu bisa dapat begitu banyak hal bagus? Kalau mau menyalahkan, salahkan niat busukmu sendiri. Jangan banyak bicara. Xiaoxi, kau mati terlalu cepat. Jangan kira tanpa aku kau bisa membunuh Chu Tuowei. Apa itu di sekitarmu? Hanya seorang pecundang. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Kau berani berlatih ilmu sesat? Mana mungkin. Jalan benar lebih cepat dari kultivasi sesat. Mati! Aduh! Kamu kalah! Bagaimana maksudnya? Pedang, darah, bulan. Rahasia keluarga siapa? Ayahku tidak mengajar. Kalian butuh puluhan tahun berlatih dengan buku rahasia. Aku tak perlu buku itu. Aku bisa menguasai sendiri dengan baik. Itulah perbedaan mendasar kita. Ketua, luar biasa. Bagus! Ketua! Kalahkan mereka. Tuan, hanya dengar. Keluarga kami tidak mudah ditindas. Aku pura-pura mendekatimu. Itu cuma strategi. Sangat kuat. Bahkan aku pun tak mampu melawannya. Tidak bisa. Tidak boleh biarkan dia membunuhku. Pil darah. Tuan, satu pil bisa tingkatkan kekuatan 10 kali lipat. Dengan ini, dia bukan lawanmu. Sui Muan membakar darah sebagai harga. Setelah dikonsumsi, organ dalam hancur. Satu pil bisa merusak tubuh. Bunuh dirimu sendiri. Batu kecil, burung, apapun resikonya aku nggak peduli. Buruk! Tuan hanya akan berubah jadi iblis. Hati-hati! Mati! Mati saja. Aduh. Shikyu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Laka! Tuan hanya makan 1 botol penuh pil darah. Kekuatan dia dalam bahkan ketua pun kalah darinya. Tuan muda, tadi aku cuma bercanda. Menurutku Anda lebih cocok jadi ketua. Adik, kalau tidak bisa, menikahlah saja. Bisa diam? Xiaoxiqin, kamu pasti mati. Xiaojue, jangan bicara terlalu cepat. Biar aku selesaikan dia dulu, baru bunuh kamu. Kamu! Jangan sombong. Yang mati pasti kamu. Hayen pihak! Pedang tanpa ujung membelah langit dan bumi. Tunggu cuy. Mana mungkin? Jurus tugu tersembunyi di atas tebing joget. Siapapun yang ingin menemukan kitab ini sudah jatuh, mati. Kau pecundang. Bagaimana bisa berhasil? Menghilanglah. Ini lambang ketua. Di belakang terdapat 2 metode tahu. Tugu ternyata menguasai semuanya. Hai Sang, akan kubunuh kau sampai hancur. Ayo, datanglah. Tuan hanya nasib dan hidup mati sudah ditentukan. Ya. Kamu kalah. Mana mungkin? Bagaimana aku kalah dari orang ini? Aku adalah jenius yang menguasai 2 dunia.
Sejak kamu berniat membunuh sesama, akhirnya memang begini. Apa yang kamu tahu? Tanpa berjuang, akhirnya tidak dapat apa-apa. Bisa jadi pemimpin. Kamu tak pernah berbuat jahat. Kalau tidak, kenapa orang tua He Kuning memilihmu? Mau jelaskan ke orang mati, baiklah. Aku belum mau mati. Aku belum bisa mati. Aku masih ingin jadi ketua aliansi. Utang antar saudara. Hehe. Saya bilang, pemimpin terkuat. Kakak kedua, diamlah. Minum. Baik. Selesai. Belum selesai. Pipit, urusan kita belum tuntas. Ketua Xiao tidak tinggal lama di keluarga Ting. Semua urusan Chuan yang menunggu saya tidak akan lama. Ketua Xiao dari Shichu, Wan Tong adalah satu-satunya putri saya yang sangat berharga dan menjadi kebanggaan hidup saya. Sejak kecil dia sangat saya lindungi. Sekarang dia sudah mantap, ingin pergi bersama Anda. Saya tak bisa mencegahnya. Mohon jagalah dan lindungi dia baik-baik. Tolong jaga dia. Dulu di bawah tebing jogging, kalau bukan karena Wan Tong menyelamatkan saya, mungkin saya sudah mati. Dia mau ikut saya akan menganggapnya sangat penting. Karena sejak kecil, tangan saya terputus, hidup saya telah penuh dengan pengalaman dipandang rendah oleh orang-orang sekitar. Keluarga pun menghindari saya. Hanya Anda yang menghormati dan percaya pada saya. Persahabatan ini tak akan saya lupakan seumur hidup. Ade, kalau kamu jadi istri ketua men, jangan lupa, aku Gio. Ayo, pergi. Apa? Pulang. Tuan Menju, benar. Saya lihat Xiaoju ditusuk dada oleh Xiao Shiju. Tewas di tempat. Saya cuma berlatih 10 tahun. Anak saya dibunuh. Dulu saya akrab dengan He Qingyun. Beginikah dia menjaga anak saya? He Qingyun dan Xiao Shiqian bersekongkol. Mereka mendatangkan asal Yusohan, Ye Xiaoju. Jadi sering menghina Han Ye Xiaoju, akhirnya membunuhnya bersama. Berani sekali. Guru yang sek menindas. Menjo, jika dendam ini tidak dibalas, bagaimana Blood Sect bertahan? Balas darah hancurkan Pure yang Sect demi Xiaoju. Xiao Shiqing kan? Berani bunuh anak. Hidupmu akan lebih buruk dari mati. Hebat sekali He Qingyun. Dulu dia menyuruhku berhenti membunuh. Katanya persaingan dua pihak. Banyak korban. Lebih baik berdamai. Dia akui anakku sebagai anak angkat dan janji mewariskan posisi ketua Chunyangmen kepadanya. Ternyata semua itu hanya tipu muslihat. Ketua, 10 tahun lalu Sui Daomen melemah. Diserang Chunyangmen dalih menumpas sekte sesat. Setengah anggota tewas. Demi menyelamatkan sekte, aku malu. Tutup diri. Tak terduga orang itu makin kejam. He Qingyun dulu pura-pura berdamai. Hanya ingin menaklukkan Sui Daomen tanpa darah. Ketua Tuan, Anda kena tipu He Qingyun itu. Dia pura-pura baik. Ingin Sui Daomen lengah. Musnahkan kalian. Kematian tragis sang penerus adalah bukti nyata. Sekarang aku sudah berbeda. Kini ilmu telah sempurna. Meski He Qingyun masih hidup, ia tak akan menang. Lagi pula, balas dendam atas kematian anak tak akan dimaafkan. Hei, Bai Shuang Shao, ada, ikuti aku. Kita habisi seluruh Chunyangmen. Darah, dibalas, darah. Ketua, baru saja dapat kabar. Kepala Sui Daomen Tuan Chenlong keluar pertapaan, kumpul anggota lama, rencananya besar. Sui Daomen? Guru dulu pernah berkata, Sui Daomen kejam dan haus darah. Membantah penduduk tiga desember dalam malam. Guru usaha menaklukkan mereka. Ketua, saat Tuan Tianlong bertapa 10 tahun lalu, ada perjanjian dengan ketua lama. Kedua sekte tidak saling menyerang. Hari ini tampaknya ada perubahan. Tuan Tianlong, jangan-jangan
Tuan Hanye adalah anak Tuan Tianlong, kawan. Segera tutup pintu sekte. Panggil semua murid. Ketua, ada masalah. Sui Daomen sudah menyerbu. Korban banyak di pihak kita. Apa? 小旭, kau membunuh putraku Hanye. Hari ini Cunyamen akan membayar darahnya. Tuan hanya membunuh guru, pantas mati. Kau, Sui Daomen, membantai wanita anak 10 tahun lalu. Wulin hukum. Keluar setelah 10 tahun, ingin membunuh lagi. Jadi King Yun harus mewarisi Cunyamen dan satukan 2 wilayah. Aku biarkan anakku jadi anak angkatnya. Tapi King Yun mengingkari janji. Kedudukan pemimpin diwariskan ke anjing liar sepertimu. Dia memang pantas mati. Dan hanya membunuh sesama, keras kepala jadi mantan pemimpin usirnya. Jiang! Barusan ada anak bermata 2 bilah, katanya Cunyamen tak akan tunduk pada sekte sesat. Aku potong lidahnya dan buat dia menderita lagi. Ada murid perempuan bilang, Tuan muda, pasti akan menyelamatkanku. Akhirnya aku tebas dia 30 kali sampai mati. Sayang, dia benar-benar cantik. Mereka murid Cunyangmen, Sui Daomen, membantai dan membunuh warga Cunyangmen tanpa pandang bulu. Tuan Tianlong, hari ini aku balaskan dendam mereka. Tetua Chu. Ini tetua dari Cunyamen. Kenapa lemah sekali? Hari ini aku ambil kepalamu untuk menghormati arwah anakku. Apa? Aku berlatih 10 tahun bersama ketua Tuan. Sudah ahli. Bocah, bisa tahan seranganku ini? Tidak bisa lukaiku. Kematian untukmu. Lepong, gunakan jurus itu. Bagus. Yin Yang Ganda, kepala gerbang. Ternyata pakai racun. Ini racun khusus mati 3 hari. Yang terkena pasti mati dalam 3 hari. Setiap jam, racunnya makin parah. Kamu akan melihat dirimu membusuk sampai mati. Shao Shiking, aku ingin melihat kau lebih menderita dari mati. Ini lebih sulit daripada membunuhmu. Xiao Shu. Orang lemah sepertimu, kenapa bisa jadi kepala Cunyangmen? Kamu bahkan kalah dari 1 jari kaki tuan muda kami. Penasaran lihat King Yun ditikam jantungnya? Baru menyenangkan. Anak haram, di mana King Yun dikubur? Kami ingin menggali dan menghina mayatnya. Bagaimana mungkin masih berdiri? Tidak akan pernah. Racun ini jelas tak ada penawarnya. Racunnya tak bisa disembuhkan. Tapi aku penuh dendam. Bunuh dia. Mati! Apa kalian lakukan? Sekian lama, masih belum bisa membunuh seorang yang sudah keracunan dan cacat. Sah! Kesempatan bagus. Bunuh dia. Kok monster ini begitu kuat? Sudah kena racun mati. Tulangnya sudah hancur. Kenapa bisa berdiri? Menghilang! Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mengalahkan kita. Untuk murid Cunyang yang kalian sakiti. Kenapa kau menolongku? Kau mempermalukan guruku dengan pedang ini. Tuan Tianlong, sekarang giliranmu. Terima kasih, Xielong. Kamu, kau anak muda. Aku meremehkanmu. Bisa membunuh 2 pelindung Black and White. Cukup, hebat juga. Ja! Cukup sampai di sini. Meski kau hebat, kau tak bisa tahan Tuan Hansan. Shao Shikin, aku lihatmu mati menyakitkan. Merusak meridian dan tulang dagingmu. Ini juga untuk membalas dendam atas anakku. Cijun,
Si Jun, kau tak apa-apa. Si Jun, bukankah ini tunangan Tuan Muda Han Ye? Siapa tunangannya? Duan gadis ini bertunangan dengan Tuan Muda Han Ye. Tapi ternyata diam-diam bersama Xiao Shikin, mereka berdua bahkan bekerja sama membunuh Tuan Muda Han Ye. Perempuan hina berani mencelakai anakku. Fitnah! Aku tak pernah menerima lamaran dari Tuan Hanya. Karena mengetahui hubungan mereka berdua, Tuan Muda hanya dibunuh oleh mereka. Kematian Tuan Muda hanya sangat menyedihkan. Ketua Zhao, Anda harus membalas dendam untuknya. Hari ini, kalian berdua harus bersujud 100 kali. Untuk anakku. Ambil jantung. Untuk anakku, dia benar-benar sudah gila. Si Jun, jangan bergerak. Aku akan segera menghilangkan racunnya. Jangan harap. Mati saja. Ketua, pergi sekarang. Aku akan menahan mereka. Jangan bergerak sih. Kyuyo kamu bisa mati kalau terus begini. Jangan bergerak. Berapa lama Anda telah istirahat? Sisa 3 jam. Tidak cukup. Saya hampir kehabisan tenaga. Chen Lingyuan, cepat bawa ketua. Pergi. Mau mati. Aku akan mengabulkannya. Tekan racunnya. Biar aku bisa bergerak. Cepat. Kakak, ini bisa membunuhmu. Abaikan saja. Segera lakukan. Xiao Shikin, bagaimana rasanya melihat temanmu mati di depan mata? Kamu mati untuknya, tapi ketua bahkan tidak mempedulikanmu. Kamu bahkan lebih hina dari anjing. Jangan hina ketua. Kecil. Dengarlah cerita temanmu sebelum mati. Pengecut. Ya, hari ini, hutang darah pasti dibalas dengan darah, tanpa ada kemungkinan untuk meloloskan diri. Bagaimana mungkin dengan racun dan luka dalam? Bagaimana kau bisa berdiri lagi? Mungkin Kuku bukan orang jahat sepertimu yang bisa ditandingi. Mau mati? Ya. Berani kau melukai aku. Lawanmu, aku, Kepala Zhao. Xiao Shikin hanya pura-pura kuat. Mari kita lihat. Berapa lama cacat sepertimu bisa bertahan? Sialan! Tuan Tianlong, waktu sudah habis. Jangan remehkan tekadku balas dendam, Wonder. Tuan Tianlong, kau tidak tahu benar salah. Mudah dimanfaatkan orang. Aku tak lagi peduli. Benar salah. Aku hanya tahu, King Yun telah mengecewakan anakku. Anakku, memang kau yang bunuh. Tuan hanya yang membunuh sesama duluan. Guru saya baru saja mengusirnya. Dialah yang membunuh guru saya. Jawab, apakah kamu yang membunuh Guar? Sudah saya jelaskan. Sangat tertekan. Kudara Barat. Kue ini tabu di timur dan barat, dibuat dari ratusan jenis serangga dan tumbuhan beracun. Setelah diminum, tubuh jadi kebal racun, kuat, tahan senjata tajam. Tapi akibatnya tak terduga. Monster! Benar-benar monster! Shenqiu, hati-hati. Dia beracun. Tidak apa-apa, kemari. Hari ini aku akan buat kau rasakan kekuatan racun penghisap darah. Aku ingin kau mati perlahan dalam kesakitan. Sihun. Duang Menju penuh racun. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa selamat kali ini. Q, ingatlah, baik-baik. Inti bela diri bukan pada jurus, tapi pada hati. Satu adalah
Jurus pamungkas Zugujue, manusia dan sedang jadi satu. Mana mungkin? Apa yang tidak mungkin? Satu tebasan setara kaisar langit. Bagus. Akhirnya selesai. Belum selesai. Nona, sekarang kita bisa hitung urusan kita dengan tenang. Kakak, aku bisa jelaskan. Kakak, aku bisa jelaskan. Batu seraku. Guru, batu seraku rusak parah. Keracunan balik. Segera diobati. Bawa ketua kembali untuk diobati. Lupakan dia dulu. Utamakan selamatkan ketua. Panas sekali. Tidak bisa begini. Demamnya tidak turun. Racun akan kambuh lagi. Untuk sembuh, harus turunkan demam dulu. Tidak apa-apa, hanya sedikit masuk angin. Bagaimana kondisi pemimpin? Racun telah sembuh, tapi lukanya berat, sehingga masih pingsan. Kakak, kenapa kamu tiba-tiba kena flu? Tadi malam suhu badan Shikyu sangat tinggi, jadi aku membasahi tubuh sendiri dengan air dingin untuk menurunkannya. Apa? Berbahaya, tubuh. Yang penting, dia selamat. Pemimpin Xiaozhu menderita. Sekarang, akhirnya ada wanita yang benar-benar peduli padanya. Terima kasih Nona Tian. Spring Medicine Clan berterima kasih. Hal kecil, jangan berterima kasih. Aku ke pasar beli obat secul. Tuan Jiao, tolong jaga dia. Paman Kiao, ada masalah besar. Pelan saja. Master belum bangun. Paman Kiao, Nona Ting di kulit. Apa maksudmu? Anda sudah bangun? Jelaskan maksud Anda. Apa yang terjadi pada Nona Ting? Tadi Nona Ting baru beli obat di apotek bawah gunung. Keluar pintu langsung diculik pria berbaju hitam pakai obat bius. Di gerbang Junyang Men juga ada kertas tempelan. Di situ tertulis, Nona Ting ada di kuil bawah gunung. Jika Anda tidak datang, besok jasad Nona Ting akan dikirim ke gerbang. Pasti perbuatan Xiaojiu. Aku akan selamatin Wando. Tapi Bosman, Anda baru sadar. Wando sudah berkorban banyak untukku. Aku tak bisa diam saja. Di mana ini? Sudah. Sadar
Siapa kamu? Kenapa kamu menangkapku? Xiaoyu, kamu gila. Lepaskan aku. Jangan melawan. Simpan tenagamu. Tunggu Xiaoshikin datang, baru teriak. Kamu sudah berbuat banyak kejahatan. Shikin tidak akan membiarkanmu pergi. Aku yang tidak akan membiarkan dia pergi. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Kamu tidak tahu berterima kasih. Shikin menyelamatkan hidupmu. Lalu, kenapa? Aku jelas lebih kuat dan berbakat darinya. Tapi kenapa dia lahir sebagai anak sulung keluarga Xiao, sedangkan aku hanya pengemis di jalan? Ini tidak adil! Xiao Jua, kamu seperti ular berbisa yang dingin. Kamu akan mendapat balasan. Hahaha, aku paling tidak takut balasan. Aku ingin melihat Xiao Shikin menderita di depan mataku. Selama dia menderita, aku senang. Xiae. Zhao, Ju, cara sesatmu tak bisa membunuh Shikyu. Kenapa aku harus bunuh dia? Aku akan merebut semua miliknya yang nyata. Aku tidak akan membunuh Xiao Shikin, orang yang ingin kubunuh. Selalu kamu. Aku ingin dia melihat kematianmu dan menderita. Benar-benar seperti binatang. Kenapa kamu selalu bermasalah dengan Shik? Aku memang ingin membuatnya sengsara. 17? Kakak, akhirnya kamu datang. Xiaoju, kamu ingin mati pelan-pelan ya? Sebaiknya jangan gegabah. Kamu juga tidak mau kekasihmu mati sekarang, kan? Sebenarnya kamu mau apa? Apa yang aku mau? Aku mau semuanya darimu. Aku akan mengambil kemampuanmu dan membuatmu jadi lemah seperti dulu. Bau yang tajam. Ini bau mayat busuk. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Shik, Shukrui, Tuan Qianlo. Bukankah mereka sudah mati? Ini teknik boneka. Bongka, apa itu? Bisa menghidupkan orang mati. Tidak. Bukan membangkitkan, tapi membuat mayat jadi boneka. Menggunakan dendam dan energi jahat untuk mengendalikan. Apa? Xiaojie, apa yang kamu lakukan? Menggunakan dendam, menjadikan mayat sebagai boneka. Semakin kuat semasa hidup, semakin ganas setelah mati. Xiao Shikin, tunggu saja. Aku akan buat kamu merasakan hidup lebih buruk dari mati. Ruang teknik terlarang adalah tempat terlarang di wilayah timur dan barat. Masuk! Asal membuatmu menderita. Aku rela lakukan apa saja. Di sini sangat berbahaya. Pergi, jangan peduli. Tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Sungguh mengharukan. Hari ini, aku lumpuhkan kemampuanmu dulu. Biar kau jadi tak berguna. Takut? Bagaimana kamu mau menang kali ini? Hayang pihak. Mereka semua sudah kalah dariku. Aku tak pernah takut. Mana mungkin takut pada dua mayat. Pura-pura hebat. Aku tak percaya kau bisa sehebat ini. Kalau aku bisa bunuh mereka sekali, aku bisa bunuh lagi. Tidak berguna. Tubuh mereka kebal. Mereka sama sekali tak takut sakit. Cece, hati-hati.
Serang dia. Lumpuhkan ilmunya. Begitu benar. Itu baru cocok denganmu. Seperti anjing liar. Gunakan trik murahan. Itu bukan kemampuan. Bagaimana jika trik murahan digunakan oleh Natsukawarini? Bagaimana dengan sihir jahat? Kalau berhasil, sudah cukup. Oh, aku harus berterima kasih padamu. Kamu membunuh mereka berdua. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu membencimu. Mereka juga tidak akan sekuat ini. Soal kekuatan sejati, kamu bukan lawanku. Kamu hanya bisa pakai trik murahan seperti ini. Xiaoju, di hatimu tetap mengemis. Kamu tidak pantas tampil di depan. Apa yang kamu katakan? Kakak, rendahan. Kamu bisa tetap jadi orang gagal. Sekarang lihat akibatnya. Kamu hanya bisa mati bersama wanita di sampingmu. Tidak akan terjadi. Shit, mayat ini tak merasa sakit. Tenaga tak habis. Apa kita lakukan? Tidak juga. Kamu ada cara. Kamu tahu apa yang paling ditakuti mayat? ATI. Benar. Maka saja mereka sampai jadi abu. Ngantuk! Apa? Bersiaplah, mati! Aku punya selembar fosfor putih, langsung terbakar kena angin. Aku tarik hati mereka. Selipkan fosfor di tubuh mereka, kirimin mereka. Siap. Sekarang Xiaoju, saatnya menghitung. Lempar! Pergi! Kalau aku tidak membawamu ke keluarga Xiao dulu, kamu pasti sudah mati di jalan. Mengapa selalu ingin mencelakakan aku? Dari mana Shikyu menemukan pengemis kecil ini? Kalau orang luar tahu, mereka akan pikir sampah apapun bisa masuk rumah keluarga Xiao. Nyonya, dia hanya dibawa pulang karena Shikyu merasa kasihan. Kalau tidak suka, suruh saja dia pergi. Iya, Bu, cuma pengemis saja. Nanti cari alasan untuk usir dia saja. Bagus sekali. Hanya jenius seperti kamu yang layak jadi anakku. Kamu berbakat luar biasa. Suatu saat pasti bisa membawa keluarga Xiao jadi yang terbaik di timur. Tidak rebutan. Tidak perebutan. Aku akan kembali jadi pengemis yang diinjak-injak. Jika salah satu dari kita, pasti harus dibuang. Orang itu hanya bisa... Kamu... Apakah kakak sudah selesai bicara? Saya sudah sabar menunggu untuk berbicara. Saya sudah selesai. Bunuh saya saja. Bunuh kamu? Siapa bilang saya mau bunuh kamu? Itu terlalu mudah, Pak. Selanjutnya, kamu mulai menebus dosa. Aku pastikan setiap hari nanti lebih buruk dari mati. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau kembali ke kehidupan dulu. Aku tidak mau kehilangan segalanya. Aku tidak mau jadi pengemis lagi.
Semuanya sudah berakhir. Sekarang mau apa? Hapus kejahatan, lindungi kedamaian dunia. Aku ingin dunia tanpa perang. Dan orang yang kupedulikan selalu aman. Pemimpin sangat mulia. Selalu memikirkan orang lain. Tidak pernah memikirkan diri sendiri. Aku cuma ingin satu tebasan, satu hidup, berdua. Saya juga